dan mungkin itu yang kemudian membuat suatu daerah itu juga memikirkan apakah memang terjangkau atau tidak, terutama kalau misalnya ingin mengaplikasikan suatu teknologi. Ya. Nah, terus kemudian ini saya kira salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Kelvin juga, bahwa salah satu isu penting yang terkait dengan kenapa SIGDA generik itu dibangun itu adalah isu tadi biaya itu. Jadi salah satu yang ada di slide-nya Pak Kelvin tadi, mahal dan tidaknya itu juga akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, ini kebetulan saya cuplikan juga slide-nya Pak Rudi yang memperlihatkan timeline perkembangan SIGDA generik mulai dari ini. Sebenarnya di sini harusnya ada lahirnya ya. Lahirnya itu Januari kalau tidak salah ya. Jadi sebenarnya proses pengembangan SIGDA generik itu baru dimulai awal tahun ini, dan ya saya kira hari ini nanti Bapak Ibu akan bisa melihat secara detail barang yang sudah dikembangkan selama sekitar 1 tahun ini, apakah memang sudah memenuhi harapan atau tidak. Tapi saya kira ada banyak isu penting lainnya, seperti misalnya kalau tadi Pak Rudi juga menyampaikan bahwa mulai tahun depan itu akan ada proses pendampingan, jadi proses implementasi di lapangan. Dan ya kalau sebenarnya slide aslinya dulu itu Pak Rudi mencantumkan di sini. Kalau tadi itu jalan. Tapi saya kira bahasanya sama tadi, mungkin Pak Rudi juga sempat merevisi, tapi yang aslinya tadi yang dicantumkan itu jalan. Jadi artinya bahwa setelah SIGDA generik itu dikembangkan, terus kemudian akan dilakukan pendampingan dan implementasi di lapangan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat itu nanti ada banyak hal yang akan dihadapi di sini. Jadi kalau lagunya The Beatles itu jalan yang panjang dan berliku-liku, nah ini saya kira juga akan terjadi. Jadi mungkin memang akan selalu ada mungkin kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya, yang itu juga harus kita waspadai. Nah, ada beberapa pertanyaan mendasar yang saya kira mungkin Bapak Ibu juga sudah memikirkannya, seperti misalnya apakah SIGDA generik yang sudah dikembangkan selama 1 tahun ini itu sudah sempurna? Apakah memang masih memungkinkan pengembangan selanjutnya? Kalau tadi Pak Kelvin juga menyatakan bahwa nanti bisa dikembangkan limitless tadi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan lebih lanjut terkait dengan misalnya aplikasi lain yang sesuai dengan dan relevan dengan situasi di Bapak Ibu, itu masih memungkinkan. Terus kemudian juga masih ada bugs atau tidak? Nah, ini mungkin nanti kita minta komentarnya dari pengembangnya sendiri. Jadi apakah memang sudah sempurna, terus kemudian juga itu sudah tidak ada bugs-nya, itu mungkin nanti dari pengembangnya bisa menceritakan. Termasuk juga pengembang yang sekarang ini, Pak Roni dan teman-teman ini tuh sampai kapan mau terlibat di sini. Sehingga hal ini itu juga saya kira akan menjadi suatu hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan juga dari awal, sehingga kelangsungannya itu juga akan bisa terjamin. Termasuk juga siapa yang akan mendeploy, siapa yang akan melakukan kustomisasi kalau misalnya itu nanti harus dilakukan di lapangan. Termasuk siapa yang harus mendampingi dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, ini yang saya kira pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami itu sangat penting. Dan ini saya kira nanti mungkin Bapak Ibu bisa juga mengomentari apakah memang pertanyaan ini relevan untuk diajukan atau tidak. Nah, ini kalau dilihat skalanya, Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat besar. Sangat besar. Bapak Ibu tahu sendiri jumlah pulaunya berapa. Mungkin sudah tidak perlu membuka buku lagi, termasuk juga